andalan sosial ini itu sebenarnya apa? Eh, Andalannya ini. ya, ada beberapa andalan kan ada beberapa jurusan ya. Ya, jadi andalannya yang saya kembangkan di Fakultas Sosial itu adalah nanti lulusannya ya. Lulusannya itu menjadi lulusan yang berkarakter. Jadi kita menjamin lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial itu nanti mempunyai kelebihannya adalah karakter. Jadi karakternya, terus kemudian yang kedua adalah mempunyai kompetensi ya, di bidangnya. Jadi misalnya yang sejarah itu dia bisa menjadi penulis sejarah ya. Kemudian bisa mengembangkan yang pendidikan sejarah itu media-media pembelajaran sejarah. Ini sudah disiapkan ya dalam hal untuk para mahasiswa. Di geografi itu unggulannya itu mahasiswa di samping berkarakter itu punya kompetensi di bidang misalnya GIS ya, Geography Information System atau SIG gitu ya. Nanti dia punya sertifikasi juga akan kita berikan kepada mahasiswa, tawaran bagi yang siap silakan ambil untuk tersertifikasi sehingga dia siap masuk di dunia gitu ya, untuk pasar kerja dunia karena dia tersertifikasi. Dan kebetulan di geografi ini sudah dengan melibatkan lembaga sertifikasi. Nah, ini jadi nanti ditawarkan sudah kepada masa kita sudah siap di tahun 2020 ini ya. Kemudian di PKN itu jurusan politik dan kewarganegaraan ini walaupun jurusan masih muda tapi ini ada unggulan-unggulan juga ya. Pendidikan karakternya itu ya itu karena karakter itu sekarang sangat diperlukan untuk karakter Pancasila dan kebangsaan, makanya dikembangkan di PKN. Kemudian di sosiologi dan antropologi itu kemarin kita kembangkan terutama adalah nanti untuk keterampilan para mahasiswa menulis etnografi. Jadi semacam ada fokus ke pendalaman etnografi terapan hingga nanti bisa fungsional di masyarakat. Ini yang kompetensi-kompetensi yang dimiliki. Tapi juga ada yang nanti unggulan di bidang Fakultas Ilmu Sosial itu ada yang publikasinya ini kami sedang menguati dengan beberapa jurnal, sehingga ada jurnal yang sudah terakreditasi nasional dan masuk Sinta 2. Itu seperti ada jurnalnya jurusan sejarah itu namanya Paramita begitu. Kemudian ada jurnal yang juga di sosiologi antropologi namanya Komunitas, dan juga jurnal ilmu politik di jurusan PKN ini sudah terakreditasi nasional semua. Jadi sudah relatif menjadi unggulan ini. Bahkan Fakultas Sosial sangat dikenal itu oleh fakultas sosial yang lain itu dikawal oleh jurnalnya nih yang matang ya. Dan tidak setiap Fakultas Ilmu Sosial itu punya jurnal terakreditasi seperti di Fakultas Ilmu Sosial UNES. Ini di sini sudah ada 3 yang terakreditasi nasional. Ini unggulan yang membuat Fakultas Ilmu Sosial UNES juga dikenal karena orang seperti dari perguruan tinggi besar seperti Undip ya, kemudian seperti Gajah Mada itu juga banyak kirim artikel ke sini. Bahkan dari UI juga ikut bergabung mengirim tulisan-tulisan. Bahkan dari luar negeri juga. Ya, ini juga ini unggulan di Fakultas Ilmu Sosial dalam karya-karya ilmiahnya. Ya. Jadi kemudian hilirisasi keilmuan itu Fakultas Ilmu Sosial juga punya unggulan, mempunyai semacam desa mitra, desa binaan ya, desa binaan yang ya di Jawa Tengah juga, yang masing-masing jurusan ini saya dorong untuk mengembangkan berbasis jurusannya. Misalnya jurusan sejarah itu ini sedang ke Desa Panjang di Kecamatan Kecamatan Ambarawa ya, Kabupaten Semarang ya, Kabupaten Semarang. Dan di sana kan banyak peninggalan sejarah ya. Ada museum kereta api, ada Palagan Ambarawa dan peninggalan-peninggalan sejarah di sana itu. Tapi kesadaran masyarakat terhadap kesadaran sejarah kan masih perlu dibenahi, sehingga sebenarnya itu potensi. Tapi ketika terbiarkan kan sayang gitu ya. Oleh karena itu ini menurut saya perlu sekali dilakukan pengembangan ke masyarakat. Kemudian yang sosiologi itu ada 2 desa binaan ya. Yang satu di Medono ya, Medono itu di Kecamatan Buja, Kabupaten Kendal, di lereng Gunung Ungaran. Di sana ada semacam pertanian kopi
bagaimana supaya petani kopi itu sejahtera dari kopinya dan kopinya itu mendunia. Ya, itu juga itu didampingi oleh jurusan sosiologi antropologi, karena sosiologi antropologi kan banyak sekali mengembangkan perilaku masyarakat. Nah ini, dan dari jurusan geografi ini akan melakukan pemetaan udara nanti di Kelurahan Pakintelan ini di Kecamatan Gunung Pati juga. Ini kerjasama dengan Lapan, sehingga nanti akan membuat percontohan tentang smart village. Ya, smart village itu semacam desa yang terhubungkan dengan digitalisasi nanti. Nah ini jadi kami bergerak semua ini. Ya. Iya, ya kita banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada PIG ya, Badan Informasi Geospasial, juga dengan kebencanaan ya, kemudian dengan Kementerian Desa Tertinggal ya, juga dengan ini yang sedang saya rancang lagi nanti dengan pengusaha-pengusaha nasional, jadi mengusung untuk hilirisasi supaya ilmu tidak sekedar ilmu menjadi amal, ilmu diterapkan, dan ini bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah, juga bisa dengan dunia usaha dan industri, ya, kemudian dengan LSM dan dengan masyarakat, sehingga semua lini kita rengkuh untuk sebuah tema SDM unggul untuk Indonesia maju. Tidak mungkin sendirian, dan FIS harus bisa mengambil peran sebagai bagian dari itu.